Sobat investor semua, di minggu ini gue bakal update investasi gue di saham di aplikasi Ajaib ya. Selama 40 minggu, kira-kira terjadi seperti apa di minggu 40 ini, kita sama-sama lihat aja di salah satu saham yang memang gue update per minggu ke kalian juga. Oke, gue akan coba share screen di sini. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, gua udah buka aplikasi Ajaib. Jadi gue menggunakan aplikasi Ajaib juga untuk investasi saham salah satunya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini sebenarnya kurvanya sih. Ya, ada daily, ya weekly juga. Ya, ini agak lelet nih internetnya guys. Oke, anyway, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ke kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, itu tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita langsung cek aja ke portofolio gue dulu kali ya. Oke. Nah, ternyata portofolio gue di sini untuk saham Sido muncul 7,45% profit ya, atau 149.000. Sebenarnya kemarin tuh sempat lebih gede juga daripada ini, cuman emang lagi ada penurunan aja ya. Nah, itu hal wajar sih. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa bisa kayak gitu juga ya. Cuman dari 23 lot yang gue rutin berinvestasi segini dapatnya, alhamdulillah sih. Ya walaupun masih floating guys. Oke, nah di sini kan kita lihat secara kasat mata bahwa di sini tuh kita minus 0,53%. Coba kalau kita lihat kurvanya ya guys ya. Kita lihat kurvanya di sini ya. Oke, all. Oke, jangan all. Kita buka sini. Oke. Kurvanya kita lihat dulu guys. Oke, ini 5 menit. Kita buka dari weekly dulu. Nah, kalau kamu lihat secara weekly kan, dia tuh sebenarnya apa ya, dia naik trennya tuh. Kalau kamu perhatiin ya, dia cenderung naik sebenarnya. Trennya dia tuh cenderung naik tuh. Kalau kamu perhatikannya. Ya, dari tarik garis ini juga naik ya guys. Ini kalau kita weekly, berarti sebenarnya kalau kita lihat masih naik, berarti punya potensi untuk terus naik. Kecuali mungkin dia ada sideways atau downtrend, ya, atau mungkin bearish, sorry ya. Seperti itu bisa aja terjadi. Ya, kalau misalkan dia sideways biasanya di gini nih, lurus. Tapi kalau misalkan dia uptrend biasanya di gini, atau bullish tuh begini. Kalau bearish dia ke bawah. Oke. Nah, di sini kita kalau mau lihat ke depannya, kita cek di per day-nya, tuh dia sebenarnya kan masih bagus ya guys. Kita lihat dari sini aja deh, kita tarik garis. Kita tarik garis dari sini ke sini, tuh ya. Yes, inilah. Oke, terus sama sini, oke, sini ke sini. Oke, ini. Wait. Oh, ya sih lah. Ya, jadi ini sebenarnya indikasinya dia masih apa namanya, mengadakan tren yang naik juga ya di sini. Itu bisa lo gambar dari sini juga nggak apa-apa nih, lebih enak kali ya. Nih kita lihat dari kabel ini nih ke sini kali lebih enak. Oke. Nah berarti kan kalau kalian lihat di sini tuh trennya kan sebenarnya masih naik tuh, ya kan, cenderung naik walaupun dia turun. Sebenarnya kalau pattern dalam saham atau mungkin yang lain cryptocurrency itu tuh polanya tuh sebenarnya simpel aja guys gitu. Dari misalkan dia dari sini terus ke mana nih? Sini ya. Terus habis itu kita bikin, gue tuh selalu bikin kayak gini. Di sini ya, kepala cangkul ya, dari sini gue tarik lagi ke sini bisa, atau sini bisa ya, sini terus juga gue tarik lagi ke sini ya, gue tarik lagi ke sini
tarik ke sini, gue tarik lagi ke sini, ya. Nah, berarti besar kemungkinan yang terjadi selanjutnya apa, guys? Tuh, dia kan bentuknya begini. Nah, terus bentuknya ini berarti turun lagi dulu. Jadi sebelum dia naik, dia harus turun dulu. Ya mungkin mentoknya di sini, terus dia balik lagi naik, guys. Itu. Jadi sebenarnya kalau untuk 1 hari atau 2 hari ke depan, kemungkinan dia turun dulu, baru dia akan naik. Itu sih. Itu yang kalau misalkan gue lihat secara jangka pendek juga. Jadi intinya pola apa namanya, technical analysis sih gitu-gitu aja. Nanti balik lagi naik, sampai mungkin ketahuan nanti bakal ada ujungnya. Apakah dia di sini, ya, terus abis itu dia begini, atau misalkan dia bisa begini. Bentar, guys. Oke. Atau dia bisa begini, ya. Dia bikin, ya, bentar, guys. Oke. Dia bisa bikin begini, habis itu, tuh, begini lagi, bisa. Terus habis itu dia naik lagi, ya Kak, ini harus lebih tinggi dibandingkan ini, baru dia akan breakthrough ke atas. Intinya gitu, guys. Jadi bisa aja. Jadi sebenarnya kalau dari sini kita bisa lihat bahwa memang sementara waktu dia akan turun dulu, baru dia akan balik lagi naik, seperti itu. Tapi dari segi trennya sih dia masih bullish ya, guys, ya, masih akan ada kenaikan terus. Nah, intinya sih di saat-saat kayak gini yang lagi turun, bener kan, turun kan? Nah, kalau lagi turun kayak gini, gue manfaatin aja dengan membeli, guys. Ya, satu lot aja lah, gitu ya. Satu lot aja, 930, beli. Yeay, beli. Oke, selesai. Oke, gue sekarang udah beli nih, guys. Tinggal lihat aja nanti ke depannya seperti apa progresnya. Ya, gue kan di sini ceritain ke kalian kan bukan berarti mau mamerin apa investasi ataupun saldo. Masalahnya investasi gue juga nominalnya masih kecil, guys, gitu. Cuman di sini tujuan gue kasih tahu ke kalian kan supaya kalian tahu nih pattern kenaikan dan penurunan saham tuh seperti apa gitu, seberapa ekstrim. Kalau misalkan ternyata kalian mampu, ya udah berarti bagus ya. Tapi kalau kalian nggak ngerti resiko penurunannya, nggak ngerti floating loss, akhirnya kalian menganggap bahwa kalau udah turun kayak gini tuh kiamat gitu, guys. Ya kalau ini sih saham bonus ya, guys, ya, ini bukan pilihan gue juga sih sebenarnya gitu. Ya, yang penting ini ya seperti itu. Saham-saham yang bagus pun bisa turun, guys. Jadi jangan lo khawatir saham bagus pasti nggak mungkin turun. Enggak, pasti akan ada penurunan. Dan kalau kalian belum tahu, kalian cek aja nih di apa playlist dana pensiun gue juga. Di situ cek ya setiap minggunya, ya hampir setiap minggu sih, gue update juga soal saham dan di situ apa namanya lo lihat naik turun dari saham gue ini gitu, biar kalian lihat sendiri bahwa nggak selalu dia profit ya, ada kalanya dia minus, supaya kalian bisa belajar juga. Oke, itu aja yang pengen gue sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian juga. Apabila kalian setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi entah di saham atau di reksadana di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini ya. Nanti kalian bisa apa namanya dapat kayak semacam koin. Nah, koin itu bisa kalian pilih nih, dapat saham gratis apa, kayak misalkan ini bisa dapat saham gratis ini, kan lumayan untuk nambah investasi kalian. Seperti itu. Itu aja sih, itu tapi nggak harus ya, kalau kalian mau aja, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.